Untuk topik wadah Bante malam ini, Bante mengambil topiknya Dhammasena, pasukan kebenaran di dalam diri, atau bisa juga pejuang Dhamma, pasukan Dhamma, Dhammasena. Kehidupan ini, bila kita perhatikan dengan jernih, tidak jauh berbeda dengan sebuah medan pertempuran. Namun pertempuran yang kita hadapi ya bukanlah melawan musuh di luar diri, melainkan perjuangan di dalam batin kita sendiri. Setiap hari kita berhadapan dengan dua kekuatan besar yang saling berlawanan. Yang pertama, Marasena, yaitu pasukan Mara. Kekuatan yang menjerat kita dalam nafsu, kebencian, dan kebodohan. Yang berhubungan dengan kilesa, kekotoran batin. Marasena, pasukan Mara. Yang lainnya disebut Dhammasena, pasukan Dhamma. Kekuatan batin yang menegakkan kebenaran, kebajikan, dan kebijaksanaan. Jadi ada tim hitam, tim putih yang selalu berkompetisi, ya kan? Hitam dan putih. Selalu kita berkecamuk. Ada si baik, ada si jahat. Kita terus berkutat dalam kondisi ini. Nah, istilah Dhammasena itu berasal dari dua kata, Dhamma dan Sena. Dhamma itu ajaran, kebenaran, hukum alam atau prinsip kebajikan. Itu bisa. Lalu Sena itu pasukan, bala tentara, atau kekuatan. Itu arti dari Sena. Nah, secara harfiah, Dhammasena berarti pasukan Dhamma atau tentara kebenaran. Namun, untuk memahami maknanya secara mendalam, kita perlu melihat konteks penggunaannya dalam literatur Pali dan pentafsiran tradisi Buddhis itu sendiri. Makna kata Dhamma itu adalah salah satu konsep paling mendalam dan kompleks dalam Buddhisme. Secara harfiah, artinya adalah hukum alam atau kenyataan sejati. Secara harfiahnya gitu ya. Namun maknanya sangat luas dan dapat dirangkum sebagai berikut. Dhamma itu bisa diartikan sebagai kebenaran mutlak. Hukum kosmis yang mengatur alam semesta, ini adalah kebenaran sebagaimana adanya, terlepas dari kepercayaan atau pendapat seseorang. Berikutnya, Dhamma itu ajaran Buddha. Bisa juga diartikan sebagai ajaran Buddha. Seluruh tubuh ajaran yang dibabarkan oleh Buddha Gautama yang menunjukkan jalan menuju pencerahan dan kebebasan dari penderitaan. Itulah Dhamma. Yang berikutnya, Dhamma bisa diartikan sebagai fenomena atau realitas. Semua benda dan kondisi yang terkondisi dan tanpa inti yang kekal, itu adalah Dhamma. Dhamma dalam konteks ini merujuk pada setiap unsur realitas. Berikutnya, Dhamma itu bisa juga ada penterjemahannya, kewajiban dan kebajikan. Dalam konteks yang lebih umum, Dhamma juga berarti kewajiban moral, kebenaran, dan cara hidup yang benar. Itu arti dari Dhamma. Jadi banyak sekali pentafsiran makna dari Dhamma. Makanya kadang Anda bisa menemukan kata Dhamma di satu sutta dengan yang sutta lain bisa berbeda. Makanya kita hanya melihat konteksnya saja. Jadi,
Seseorang yang membawa kata dhamma dalam namanya diasosiasikan dengan kebenaran, keadilan, moralitas, dan spiritualitas. Ya, itu dhamma. Berikutnya sena. Sena dalam bahasa Pali dan Sanskerta itu memiliki arti tentara atau pasukan, yang merujuk pada suatu kelompok besar yang terorganisir untuk perang. Berikutnya, prajurit. Dasena itu bisa diartikan sebagai prajurit, seorang individu yang berperang. Dengan demikian, kita bisa bilang bahwa sena ini melambangkan kekuatan, melambangkan kepemimpinan, melambangkan keberanian, dan kemampuan untuk mengorganisir serta memimpin. Sena. Nah, gabungan makna dari dhamma sena ini adalah bisa diartikan sebagai pasukan dhamma atau prajurit kebenaran, atau juga bisa juga pejuang dhamma. Arti dari dhamma sena ini. Ini adalah sebuah metafora yang kuat. Maknanya bukanlah tentang tentara yang berperang secara fisik, melainkan tentang seorang pejuang spiritual yang berperang melawan kekotoran batin atau kilesa seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Itu makna yang pertama dari dhamma sena. Anda termasuk atau ngikutin kilesa? Anda ngikutin kilesa atau berperang lawan kilesa? Kalau ngikutin kilesa jadi marasena. Kalau ngelawan kilesa dhamma sena. Jadi seseorang pejuang spiritual yang berperang melawan kekotoran batin kilesa seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Lalu arti berikutnya, seorang pembela dan penyebar ajaran Buddha atau Dhamma. Para bhikkhu sangga, ya samanera, samaneri, itu mau dikatakan sebagai dhamma sena. Dan siapapun yang misalnya membela dan bisa bilang pembela dan penyebar ajaran Dhamma, itu dikatakan sebagai dhamma sena. Berikutnya, seorang pemimpin yang kekuatannya berasal dari kebenaran dan moralitas, bukan dari kekerasan. Itu juga dikatakan dhamma sena. Seseorang yang memiliki disiplin dan keberanian untuk menjalani kehidupan sesuai dengan dhamma. Itu juga dikatakan sebagai dhamma sena. Kalau dari di sini, arti dhamma sena adalah berarti seseorang yang menggunakan kekuatan dan keberaniannya untuk membela, menegakkan, dan menjalankan kebenaran atau dhamma. Itulah yang dibilang sebagai dhamma sena. Mudah-mudahan kita semua di sini dibilang dhamma sena nih ya. Atau dhamma senanya term and condition. Dhamma senanya ketentuan dan syarat dan ketentuan berlaku. Lagi enak-enak marah sena dulu lah Bante. Kalau lagi ini dhamma sena dulu gitu. Kalau lagi kondisinya pas. Jadi sekali lagi, makna etimologis dan simbolis, sena itu pasukan. Sekali lagi, dalam teks-teks Pali sering digunakan secara simbolik, misalnya ya marasena, pasukan mara, yang melambangkan kekuatan batin negatif, nafsu, kebencian, kemelekatan, dan kebodohan. Jadi, makna dhammasena adalah lawan dari marasena. Kekuatan batin yang menopang kebajikan, kebijaksanaan, dan pembebasan. Itu yang kita bisa pahami tentang dhammasena. Buddha sendiri pernah menghadapi pertempuran besar ini.
ketika beliau duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Mara datang membawa bala tentaranya, pasukan ketakutan, pasukan kenikmatan indria, dan godaan halus yang tak terhitung jumlahnya. Namun Sang Buddha tidak melawannya dengan kemarahan atau kekuatan fisik. Beliau melawannya dengan ketenangan, perhatian, dan kebijaksanaan. Senjata beliau bukanlah panah, melainkan sati, bukan pedang, melainkan panya. Dan akhirnya Marasena pun mundur, terkalahkan oleh Dhamma. Sejak saat itu, medan perang tidak lagi berada di luar sana, tetapi di dalam diri setiap makhluk. Di dalam diri setiap makhluk. Dhammasena itu tidak berada di luar diri. Ia ada di dalam setiap hati yang berusaha untuk hidup benar. Setiap kali kita menghadapi kemalasan yang ingin membuat kita menunda meditasi, setiap kali kita menolak untuk menuruti kemarahan, setiap kali kita menahan diri agar tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, setiap kali kita memilih kejujuran di atas kebohongan meski sulit, itulah saat Dhammasena dalam diri kita sedang berjuang, sedang berperang, sedang bangkit. Tim putihnya lagi fight. Setiap kali seseorang menahan diri dari kemarahan, ia telah memenangkan satu pertempuran. Setiap kali seseorang berani menghadapi penderitaan dengan kesadaran jernih, ia telah mengayunkan pedang kebijaksanaan. Jadi bukan misalnya ketika ada masalah mengeluh atau mencari kambing hitam, tapi berani menghadapi dengan kesadaran jernih. Nah, ia telah mengayunkan pedang kebijaksanaan. Kita mungkin tidak melihat pasukan Mara berbaris di hadapan kita. Tetapi dalam keheningan pikiran, kadang kita mendengar langkah-langkahnya, yaitu keraguan, kesombongan, atau keputusasaan, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan negativitas. Itu ciri dari pasukan Mara. Ya, sekali lagi, termasuk kekhawatiran, termasuk iri hati, termasuk keras kepala, termasuk yang lain-lain deh, yang negatif, yang menambah kekotoran batin. Itu adalah pasukan yang Mara. Namun, setiap kali kita mengingat Dhamma, memunculkan perhatian dan memilih jalan kebajikan, Dhammasena bangkit kembali. Teguh, tenang, dan tak tergoyah. Dengan dasarnya Yoniso Manasikara, kita bisa membangkitkan Dhammasena itu sendiri. Ya, dengan kita berpikir ya positif, berpikir baik, kita sedang mengaktifkan Dhammasena sendiri dalam pikiran kita. Banyak kualitas-kualitas baik yang merupakan bagian dari Dhammasena. Siapa anggota pasukan Dhamma ini? Siapa yang dibilang sebagai Dhammasena ini? Pasukan Dhamma ini tidak mengenakan seragam, tidak membawa senjata tajam, dan tidak berperang dengan kekerasan. Bukan fight, istilahnya one by one gitu. Mereka adalah para pejuang batin yang melatih 5 kekuatan spiritual yang disebut dalam ajaran Buddha.
yaitu sada, keyakinan yang teguh pada Dhamma, wiriya, semangat dan keberanian untuk terus berlatih, sati, perhatian penuh atas setiap pikiran dan tindakan, samadhi, kestabilan dan ketenangan batin, panya, kebijaksanaan yang menembus hakikat kehidupan. Inilah para Dhammasena. Kelima kekuatan ini adalah senjata Dhammasena. Mereka bukan senjata untuk melukai, melainkan untuk menyembuhkan dan membebaskan. Pancabala. Nah, pancabala inilah temannya meditator ini, yang harus diperkuat. Sada, wiriya, sati, samadhi, panya. Dan juga 37 bodhipakkhya Dhamma. Itu juga bagian dari Dhammasena. Lalu juga kesabaran, itu juga bagian dari Dhammasena. Metta juga bagian dari Dhammasena. Mudita cita itu juga bagian dari Dhammasena. Banyak sekali pasukan-pasukannya yang harus kita perbanyak, yang harus kita perkuat. Sekali lagi, mereka bukan senjata untuk melukai, melainkan untuk menyembuhkan dan membebaskan. Dengan demikian, Dhammasena melambangkan kekuatan batin yang dipersenjatai oleh Dhamma, yaitu sada, satwiriya, sati, samadhi, dan panya. Sebenarnya konteksnya itu aja, cuma gaya penyajiannya saja yang berbeda. Perbuatan baik, kualitas-kualitas baik. Tapi pakai istilahnya ada Dhammasena, para pejuang Dhamma. Siapa Dhammasenapati? Siapa panglima pasukan Dhamma? Nah, di dalam Dhammapada-kata, Sang Buddha menyebut Bante Sariputta Thera sebagai Dhammasenapati atau panglima pasukan Dhamma. Kenapa? Ya, karena Bante Sariputta tidak hanya pandai dalam teori, tetapi juga mampu memimpin dengan kebijaksanaan, dengan keteladanan, dengan kesabaran yang mendalam. Bante Sariputta adalah contoh nyata bahwa menjadi panglima dalam Dhamma bukan berarti berkuasa atas orang lain, melainkan berkuasa atas dirinya sendiri. Bukan saya paling tinggi, Anda bawahan saya, Anda harus saya tekan, Anda harus ikut apa yang saya bilang gitu. Itu tekanan, itu menekan namanya. Nah, artinya bukan berarti berkuasa atas orang lain, tetapi melainkan berkuasa atas dirinya sendiri, menaklukkan kesombongan, menaklukkan kemarahan, dan kebodohan yang tersembunyi di dalam diri sendiri. Nah, itu adalah contoh yang nyata sebagai panglima pasukan Dhamma. Makanya Bante Sariputta itu terkenal dengan kebijaksanaannya. Di dalam Dhammapada 103, Sang Buddha mengatakan, walaupun seseorang menang 1000 kali dalam 1000 pertempuran yang menaklukkan 1000 musuh, namun jika ia menaklukkan dirinya sendiri, dialah penakluk tertinggi. Walaupun dia menaklukkan 1000 pertempuran, 1000 orang, dia bukan sesungguhnya pemenang sejati. Tetapi jika ia menaklukkan dirinya sendiri, dialah sesungguhnya penakluk sejati. Gitu dikatakan. Kemenangan yang diajarkan oleh Buddha bukanlah kemenangan duniawi,
tetapi kemenangan batin, menaklukkan keakuan dan nafsu diri. Setiap kali kita mengalahkan dorongan untuk membalas, kita menang. Setiap kali kita menumbuhkan cinta kasih menggantikan kebencian, kita menang. Dan kemenangan seperti inilah yang tak pernah berakhir dengan penderitaan. Di sini Buddha menggambarkan bahwa perjuangan batin melawan nafsu dan delusi atau moha lebih agung daripada kemenangan duniawi. Ya, kemenangan ini adalah kemenangan Dhammasena, yakni kekuatan batin yang menundukkan Marasena. Itu. Jadi balik lagi, kita berbuat baik, Anda melakukan dana, Anda menjalankan sila, Anda lakukan meditasi, tujuannya adalah untuk memperkuat Dhammasena itu sendiri. Ya, bukan malah memperkuat Marasenanya. Kita harus bisa pahami ini. Dengan kalau kita seperti itu, memperkuat Dhammasena, ya yang pasti Dhammasena inilah yang akan membimbing kita, yang akan melindungi kita dalam proses perjalanan spiritual itu sendiri. Sesungguhnya, makanya kita perlu konsisten, kita perlu komitmen untuk berkonsisten. Dengan begitu kita akan sampai tujuan kita. Nah, seperti itu, makanya perlu komitmen untuk berkonsisten. Konsisten dengan komitmen kita, itu adalah bentuk disiplin. Bagaimana kita berdisiplin, disiplin itulah bagian kita membina diri supaya menjadi lebih baik. Arahnya ke sana. Bagaimana menjadi bagian dari Dhammasena? Mungkin Anda sudah bisa paham dari sutta-suttanya Buddha, bahwa siapapun yang hidup sesuai dengan Dhamma, dengan kejujuran, kebijaksanaan, dan cinta kasih, sejatinya telah menjadi bagian dari Dhammasena. Sang Buddha berkata, Dhammo hawe rakati dhammacarim. Dhamma menjaga mereka yang berpraktek sesuai Dhamma. Ketika seseorang hidup dengan benar, Dhamma itu sendiri akan menjadi pelindungnya. Ia tidak memerlukan benteng luar karena benteng batinnya adalah sila, samadhi, dan panya. Makanya kalau kita punya kualitas, nggak perlu khawatir. Mau kemana-kemana juga nggak perlu khawatir, ya jalanin saja. Jangan ragu, jangan takut, ya. Terus saja bergerak, terus saja bergerak, kira-kira. Karena ya Dhamma sendiri yang akan menjadi pelindungnya. Nah, menjadi bagian dari Dhammasena berarti berjuang melawan kebodohan batin dengan panya, dengan kebijaksanaan. Menegakkan sila dan disiplin sebagai perisai moral. Melatih pikiran dengan sati dan samadhi sebagai benteng pertahanan, memelihara metta dan karuna sebagai senjata belas asih. Ya, itu cara kita untuk menjadi bagian dari Dhammasena. Ya, ini adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan Dhamma. Sebagai pejuang spiritual, atau biar ada juga yang di istilah palinya yoga wacara, praktisi meditasi, praktisi spiritual. Nah, ini adalah peran universalnya. Di sini, medan perangnya adalah batin sendiri. Musuhnya adalah 3 akar kejahatan. Keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan, moha. Itu adalah lawannya. Pasukan marahnya, nafsu, ketidakpuasan, ya, kelaparan dan kehausan akan kesenangan indera, dan ketakutan adalah
musuh yang harus dihadapi setiap hari. Sebagai referensinya, kisah Buddha yang bertempur dengan Mara di bawah pohon Bodhi. Ya, mau dikatakan itu adalah prototipe yang sempurna. Contoh yang mana Buddha sebagai Dhammasena Agung tidak melawan dengan kekerasan. Senjatanya adalah kebajikan atau paramitanya sebagai pakaian perangnya. Lalu kebenaran saca itu sebagai tamengnya. Dan menyentuh bumi dikatakan bumi Parisada Mudra, nah, itu sebagai saksi atas pencapaian spiritualnya. Sebuah tindakan non-kekerasan yang penuh kedaulatan. Bersaksi. Ya, bisa dikatakan banyak melakukan pelimpahan jasa dan itu sebagai bukti bahwa bumi ini sebagai saksinya setelah melakukan kebajikan. Nah itu, ya Anda ngertilah ketika detik-detik atau beberapa saat Buddha menjelang pencapaian pencerahan. Ya. Referensinya adalah ya dalam Padana Sutta, Sutta Nipata menggambarkan pertempuran batin ini secara dramatis. Berikutnya Dhammasena juga sebagai pembela dan penyebar ajaran atau sasana raka. Dalam sejarah, para biku dan umat awam yang melestarikan, membela dan menyebarkan dhamma melalui tulisan, debat, ya, dan contoh hidup adalah Dhammasena. Mereka berperang melawan kesalahpahaman, penyelewengan, dan kelupaan terhadap ajaran. Kekuatan mereka adalah ya kekuatan argumen, keteladanan, dan ketekunan. Ini juga bagian dari Dhammasena. Mudah-mudahan kita termasuk Dhammasena nih. Pembela kebenaran, praktisi Dhamma. Gitu. Yang disebut sebagai Dhammasena. Contoh yang nyata adalah Raja Asoka. Contoh Dhammasena duniawi yang paling terkenal. Setelah penaklukan berdarah di Kalingga, ia bertobat dan menjadikan Dhamma sebagai prinsip pemerintahannya. Ia mengirimkan misionaris Dhamma atau Dhammaduta ke berbagai negeri menggunakan penaklukan melalui Dhamma, Dhamma Wicaya, sebagai pengganti penaklukan militer. Jadi setelah Raja Asoka tobat, mau dikatakan menyadari, akhirnya dia mengirim misionaris ke berbagai negeri, ya sehingga negeri itu misalnya mau bergabung dengan kekuasaannya Raja Asoka. Jadi penaklukannya bukan dengan perang. Jadi dikatakan Dhammasena adalah sebuah nama yang syarat dengan makna filosofis dan spiritual dalam tradisi Buddhis. Ia melambangkan idealisme seseorang pejuang yang sejati, bukan pejuang yang membunuh dan menghancurkan, tetapi pejuang yang berperang melawan ketidaktahuan dan kekotoran batin dalam dirinya sendiri. Memiliki keberanian untuk berdiri di atas prinsip kebenaran dan moralitas, memimpin dan melindungi dengan dasar Dhamma. Oleh karena itu, nama ini tidak hanya bermakna kuat atau pemberani, tetapi lebih dalam lagi, kuat dalam kebajikan dan berani membela kebenaran. Itu adalah Dhammasena. Anda siap jadi Dhammasena? Bagian dari Dhammasena. Sebagai ya penutup, saya akan merenung ada refleksi bahwa dalam setiap hari yang kita jalani, kita sedang berada di tengah medan perang yang sunyi. Di satu sisi, pasukan Mara mencoba menarik kita ke arah kebodohan dan keserakahan. Di sisi lain, Dhammasena mengajak kita
melangkah menuju kebebasan batin. Setiap kali kita memilih kebajikan daripada kejahatan, setiap kali kita memilih kesabaran daripada kemarahan, dan setiap kali kita memilih kebijaksanaan daripada kebodohan, maka pada saat itu juga Dhammasena menang. Mari kita terus berlatih agar senjata Dhamma dalam diri kita semakin tajam. Keyakinan yang kokoh, semangat yang tak pernah padam, perhatian yang jernih, konsentrasi yang stabil, dan kebijaksanaan yang mendalam. Repetition is necessary. Lagi, dicoba lagi, diulang lagi. Sehingga kita berlatih agar senjata Dhamma dalam diri kita semakin tajam. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengikut Dhamma, tetapi menjadi pejuang Dhamma. Bagian dari Dhammasena, pasukan kebenaran yang menaklukkan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membebaskan. Sekali lagi. Nah, ini cirinya Dhamma. Kita tidak menghancurkan, tapi membebaskan itu semua. Dhammasena bukan sekedar pasukan, tetapi simbol perjuangan spiritual kolektif maupun pribadi untuk menegakkan dan menjaga kebenaran. Siapapun yang melatih batin dengan sila, samadhi, dan panya, sejatinya telah bergabung dalam barisan Dhammasena, melawan Marasena dalam medan perang batin. Buddha sering menyebut bahwa ia telah menaklukkan pasukan Mara atau Marasena melalui kebijaksanaan dan perhatian penuh. Dengan demikian, Dhamma menjadi senjata dan pasukan penakluk Mara. Inilah hakikat dari Dhammasena. Dhammasena tidak bertempur demi kemenangan dunia, tetapi demi pembebasan batin. Medannya adalah hati, dan senjatanya adalah kebijaksanaan. Seseorang yang teguh dalam Dhamma, penuh perhatian dan kebijaksanaan, ia adalah prajurit sejati dalam pasukan Dhamma, penakluk Mara dalam dirinya sendiri. Sekali lagi, semoga kita semua menjadi bagian dari Dhammasena, menjadi penjaga Dhamma di dunia, dan menegakkan kebenaran bukan dengan suara keras, melainkan dengan kedamaian yang lahir dari hati yang telah ditaklukkan. Demikian yang bisa Bante sampaikan, ya. Terus perkuat Dhammasena dalam batin kita, sehingga kita betul-betul menjadi Dhammasena yang sejati. Sadhu, sadhu, sadhu.